Haleluya, haleluya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang sebuah berita yang sangat viral, ya, di mana seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Syahrini mencoba mengomentari tentang ketuhanan Yesus. Bahkan beliau mengatakan kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, karena menurut dia Tuhan itu maha sempurna sedangkan Yesus mempunyai banyak keterbatasan dan sebagainya, ya kan? Dan pada kesempatan ini saya akan menampilkan kepada kita dan nanti saya akan juga memberikan komentarnya setelah kita membacakan tentang berita yang sangat viral ini, dan saya tampilkan di sini ya. Ini dari situs suara.com ya, saya akan bacakan kepada kita. Syahrini bahas soal tak ada Tuhan Yesus, auto dituding netizen sebarkan ujaran kebencian ya. Kita akan bacakan saja ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i sampai membatasi diri untuk tampil di depan publik. Tak jarang Syahrini membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun kali ini unggahan Syahrini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan justru menimbulkan pro kontra, karena unggahan istri Reno Barak itu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Menurut tweet yang diunggah Syahrini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam, karena Yesus masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Nah, sekarang kita akan coba bacakan saja bagaimana pernyataan dari seorang Syahrini ya. Ini dia. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ini adalah ungkapan dalam unggahan Syahrini. Dan kita melihat di sini ada foto bareng ya, Syahrini dengan istrinya dengan suaminya Reno Barak. Lalu di bawahnya, selain itu kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna, sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Karena itu unggahan Syahrini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya atau Tuhan yang maha kuasa ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba bacakan, ini dia pernyataan terakhir ya di sini yang disampaikan oleh Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman atau tidur, sama dengan Tuhan yang maha kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, lanjut kutipan tersebut. Gara-gara postingan itulah Syahrini pun dinilai sedang berusaha menyebarkan ujaran kebencian. Dan selain itu dilansir dari Instagram Lambedanu, warganet juga beranggapan istri Reno Barak ini terlalu mencampuri pilihan agama orang lain ya. Dan di sini kita akan bacakan ada dua komentar ya dari netizen. Ini dia. Kalau dia lagi posting quotes dan share ujaran kebencian berarti dia lagi nggak ada duit buat pamer-pamer makanan atau pamer-pamer jalan-jalannya. Lagian bukannya liburan akhir tahun sama Pak Ableh, malah sibuk share ujaran kebencian di storynya. Ini kata Nisa ya. Lalu ada juga berikutnya, Allah aja bilangnya lakum dinukum waliyadin, artinya bagiku agamaku dan bagimu agamamus ya. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, imbuh bika ya kan. Dan ini bagian terakhir sih, ini bagian paling terakhir ya. Ini dia. Intinya dia cuman mau bilang gak ada Tuhan Yesus, adanya Yesus aja atau Isa. Jadi dia nyindir orang yang nyebut Tuhan Yesus karena Allah aja bilangnya lakum dinukum waliyadin, artinya bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik ya. Oke teman-teman ya, jadi apa yang disampaikan oleh Syahrini ini menurut saya bahwa ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak perlu dibahas atau dikomentari oleh seorang Syahrini. Kenapa saya bilang begitu? Karena Syahrini ini adalah seorang yang beragama Islam, sedangkan Yesus itu adalah
Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau misalnya Sarini sampai memberikan komentarnya soal ketuhanan Yesus, maka seharusnya dia harus belajar tentang Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan Sarini beliau adalah seorang Muslim. Tentunya apa yang dipelajari oleh beliau adalah Al-Qur'annya, ya kan? Dan tentunya Alkitab, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbeda dengan Al-Qur'annya orang Islam. Walaupun menurut saudara-saudara kita Muslim, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an mereka itu adalah kitab penyempurna, begitu ya. Nah, pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Sarini, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau Yesus itu mempunyai banyak keterbatasan, ya, bahkan dia juga tidur, dia makan, minum dan sebagainya. Bahkan mengatakan kalau Yesus itu, ya, terbatas dalam pengetahuan. Sedangkan menurut Sarini dan juga menurut Muslim katanya kalau Tuhan itu adalah maha sempurna. Saya mau sampaikan dulu, ya, bahwa Allah itu adalah dialah yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini, ya kan? Dan kemudian ketika dia menciptakan manusia, ya kan, dia menciptakan manusia dan manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka seharusnya manusia itu masuk ke neraka atau tidak layak masuk surga. Itu sebabnya Allah yang telah menciptakan manusia, yang melihat manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak layak untuk masuk surga, itu sebabnya Allah itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dialah Yesus, ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, ya. Dan siapakah firman itu? Yaitulah Yesus, ya. Dan pada kesempatan ini perlu juga diketahui oleh Sarini kalau Yesus yang turun ke dunia, ya, itu dia lahir, dan sebelum dia lahir dia sudah dinubuatkan kelahirannya, ya. Kalau kita melihat di dalam Yesaya, ya, kita akan coba melihat saja di sini di dalam Yesaya, Bapak Ibu, ya, biar Sarini juga boleh tahu, ya, kalau Yesus yang lahir itu adalah bukan yang lahir tiba-tiba begitu, ya, tetapi memang sudah dinubuatkan sebelumnya, ya, oleh nabi gitu, ya. Oke. Nah, ini dia saya akan bacakan kepada kita, ya, dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, ya, saya tampilkan lagi di sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Dan ini adalah Yesus, ya. Jadi Yesus itu ketika sebelum dia lahir, ya, sudah dinubuatkan, ya, oleh para nabi begitu, ya. Jadi dia itu dikatakan adalah penasihat yang ajaib. Yesus itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, kalau mungkin kita mengatakan kenapa Yesus bisa tidur, kenapa Yesus makan, minum dan sebagainya. Ya, karena dia yang telah menjadi manusia, ya, barang tentu setiap manusia yang lahir di dunia ini sudah pasti juga mengalami yang namanya kelaparan, haus dan sebagainya. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia juga merasakan apa yang dirasa oleh manusia pada umumnya, ya kan? Karena memang Allah yang telah menjadi manusia itu, ya, mempunyai visi, ya, mempunyai tujuan untuk menyelamatkan manusia.
Dan gak mungkin Allah yang maha sempurna itu, yang maha suci itu, dia langsung turun ke dunia dengan membawa atribut kealahannya. Itu sudah sangat tidak mungkin, karena manusia itu adalah berdosa. Ya, itulah sebabnya Allah, ya, firman itu telah menjadi manusia, ya, mengambil wujud manusia, gitu ya, agar dia boleh berbaur dengan manusia pada saat itu, ya, walaupun memang pada akhirnya tidak semua orang menerimanya, ya, bahkan tidak semua orang percaya kepadanya sebagai anak Allah, ya kan? Nah, yang penting di sini yang kita mau sampaikan, sebenarnya sehari ini nggak perlu membahas soal ini, karena dia nggak ngerti, gitu loh. Ya, kami juga sebenarnya nggak mau membahas soal Muhammad dan Allah SWT Anda, karena kami nggak ngerti, gitu ya. Ya, itu kan urusan Anda. Tapi kami yakin dan percaya dia adalah Allah yang maha tinggi, ya, seharusnya dia bisa melakukan apapun itu, dan kuasanya tidak terbatas. Kalau hari ini mengatakan Allah itu adalah sempurna, Tuhan itu adalah sempurna, seharusnya kalau dia adalah Allah yang sempurna, maka Tuhan itu sanggup melakukan apapun juga, termasuk menjadi manusia, ya kan? Jadi kalau misalnya justru kita mengatakan gak mungkin Tuhan menjadi manusia, karena ketika dia menjadi manusia berarti Tuhan itu tidak sempurna. Halo? Justru oleh karena dia Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, dia sanggup melakukan apapun juga. Ya, yang memang dimana apa yang dilakukannya itu adalah ada sesuatu tujuan dan maksud, begitu. Kenapa saya sampaikan ini, teman-teman? Karena beberapa waktu yang lalu juga saya melihat ada yang mengatakan kalau memang Tuhan itu benar-benar berkuasa dan dia bisa menjadi manusia, bisa nggak dia menjadi iblis? Nah, ini pertanyaan konyol. Ya kan, ini pertanyaan konyol, karena kalau Allah itu menjadi manusia, dia mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelamatkan manusia, ya. Lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa Anda mengatakan kepada kami sebagai orang Kristen, ya, bisa enggak Tuhan kalian itu menjadi iblis? Ini pertanyaan konyol. Kenapa Tuhan harus disuruh menjadi iblis? Apa tujuannya? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang keliru, dan ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai lagi pertanyaan, ya, yang memang sengaja untuk menyudutkan kita sebagai orang Kristen. Makanya saya pikir orang-orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang sudah tidak waras dan tidak mempunyai lagi cara bagaimana untuk menjatuhkan orang Kristen, begitu ya. Jadi saya pikir dalam hal ini sehari ini Anda seharusnya janganlah. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu juga seorang Deddy Corbuzier mengatakan kalau Elia Myron salah kamar atau masuk kamar orang lain, saya pikir yang masuk kamar orang lain itu adalah Sarini. Ya, dia yang gak ngerti soal Alkitab atau perjanjian lama dan perjanjian baru, dia malah mengorek-ngorek soal itu, ya. Jadi hari ini saya mau katakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana terbukti ketuhanan daripada Yesus Kristus? Ya, kalau saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa dia ketika ada di dunia, Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan ingat, Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam sudah dikubur sekalipun, Yesus sanggup bangkitkan Lazarus yang sudah mati itu, ya kan? Bahkan Yesus juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Siapa di dunia ini, ya, nabi, ya, siapa di dunia ini, ya, hamba Tuhan, pendeta atau siapapun dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia? Siapa? Enggak ada, hanya Yesus yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, iya kan? Enggak ada nabi manapun, bahkan termasuk Abraham, Ishak dan Yakub, ya, tidak mempunyai hak dan kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, oleh darahnya, ya, oleh darahnya dosa manusia telah dihapuskan. Bayangkan. Kenapa?
Karena memang ya bagi orang Israel dulu untuk pengampunan dosa itu mereka harus ya mempersembahkan binatang ya yang tidak mempunyai celah, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat begitu. Ya, dan itulah yang layak untuk menjadi persembahan pengampunan dosa bagi orang Israel. Dan untuk dunia dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 bahwa lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Jadi harus juga ada ya kan yang menjadi korban untuk pengampunan dosa manusia. Dan siapakah itu? Harus manusia. Artinya apa? Manusia yang semestinya menjadi korban untuk pengampunan dosa haruslah manusia yang juga tiada noda dan celah, artinya tiada dosanya di dalam dunia ini. Dan siapakah itu? Tidak ada di dunia ini selain Yesus. Ya, dialah korban pengampunan dosa. Ya, dan akhirnya Yesus menjadi korban ya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika dia mati, dia bangkit dari kematian itu. Kalau Lazarus mati dan bangkit di hari yang keempat, tetapi dia mati lagi, itu membuktikan dia adalah manusia biasa. Tetapi kalau Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga, tetapi dia tidak mati lagi. Dikatakan bahwa setelah 40 hari bersama-sama dengan para muridnya dan orang banyak, dan kemudian akhirnya Yesus naik ke sorga. Dan dia menjanjikan bahwa dia akan memberikan penolong kepada para muridnya, bahkan kepada orang-orang percaya sampai saat ini. Dialah Allah yang betul-betul ya mempunyai kekuasaan di surga dan di bumi. Dia yang telah naik dan dia memberikan roh penghibur, ya Roh Kudus, bukan manusia tetapi roh. Dan itulah yang menyertai orang percaya sampai pada akhir zaman. Jadi jelas ya, dia memang ketika menjadi manusia tentunya merasakan lapar, haus, bahkan tidur dan sebagainya. Tetapi di mana dia ya terbukti sebagai Tuhan ketika dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan dia kembali naik ke sorga, ya kan? Dan dia mengutus roh penolong, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus bagi orang yang percaya kepadanya. Intinya teman-teman, kita sebagai orang Kristen, mari kita bersabar saja dengan orang-orang yang seperti Syahrini dan juga teman-temannya yang lain yang sepertinya memang sengaja untuk menjelek-jelekan atau menghina kekristenan. Tapi enggak apa. Ya, nggak apa. Tadi saya sudah bilang dari awal, kalau mereka yang mencoba-coba berurusan dengan Tuhan kita, maka saya percaya Tuhan langsung juga yang akan berurusan dengan mereka. Bagian kita hanya berdoa, tetapi bagian untuk pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.